Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara monyet dan manusia. Mungkin kedengarannya kejam membandingkan manusia dengan monyet yang kepala dan tangannya terjebak di pohon. Saya tidak melakukannya untuk bersikap kejam, tapi untuk menunjukkan sesuatu. Anda lihat sungguh kejam membiarkan orang Amerika tetap tak terdidik secara finansial dengan naik bekerja keras, membayar pajak, dan menabung, sementara waktu ada sesuatu yang sangat salah tapi tak tahu pasti apa yang harus dilakukan pada perubahan finansial dan ketidakpastian ini. Pada periode perubahan finansial dan ketidakpastian ini, ada persamaan antara manusia dan monyet. Misalnya, monyet akan mengepalkan tangan serta berpegang pada buah dan kacang. Manusia akan berpegang erat pada gagasan lama. Kebanyakan dari kita mengetahui hukum fisika ini. Dua benda tak bisa menempati ruang yang sama pada saat yang sama. Sebagai contoh, Anda tak bisa menaruh dua mobil di garasi untuk satu mobil. Hal yang sama juga berlaku bagi pemikiran dan gagasan. Segala seperti halnya monyet harus melepaskan buah dan kacang sebelum bisa bebas. Manusia harus melepaskan gagasan-gagasan lama sebelum bisa bebas. Di buku ini Anda akan mempelajari banyak gagasan tidak konvensional tentang uang, serta mengapa orang kaya semakin kaya. Tujuan utama buku ini menyajikan berbagai gagasan itu serta menantang gagasan lama apapun yang mungkin Anda miliki. Selanjutnya terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda melepaskan gagasan-gagasan lama dan mulai mengadopsi gagasan baru perihal uang. Contoh gagasan lama tentang uang. Saya tak akan pernah kaya jika tidak diganti dengan gagasan ini akan menjadi realita Anda. Buku ini tulis untuk mengubah pemikiran jika Anda ingin mengubahnya. Orang yang kaya itu tamat. Di buku ini Anda akan mengetahui bahwa untuk menjadi kaya diperlukan sikap murah hati. Anda akan mengetahui bahwa orang di kuadran E dan S kerap kali lebih tamak daripada orang-orang di kuadran B dan I. Saya lebih memilih bahagia daripada kaya. Mengapa tidak keduanya? Berpikir hanya bisa memikir satu-satunya adalah akibat dari pemikiran yang terbatas. Pajak itu tidak adil. Buku ini Anda akan mendapat bahwa pajak sangat adil, serta bagaimana pajak membuat orang yang terdidik secara finansial semakin kaya. Gagasan lama lainnya, saya harus bekerja keras. Mungkin Anda akan mengetahui mengapa mereka yang bekerja keras membayar pajak paling besar. Berinvestasi itu berisiko. Buku ini akan mengetahui mengapa berinvestasi itu tidak berisiko. Yang terpenting Anda akan mengetahui mengapa orang yang tidak terdidik secara finansial membeli investasi yang paling berisiko. Dapatkan pendidikan yang bagus. Di buku Anda akan mengetahui mengapa Anda perlu mempertanyakan kemana pendidikan membawa Anda serta siapa struktur Anda. Sebagai contoh, saya menggeritui program MBA pada tahun 1973. Semua instruktur saya karyawan di kuadran ini. Saya mengundurkan diri setelah 6 bulan karena menyadari kuliah 2 tahun. Selama 2 tahun itu memprogram saya menjadi karyawan bergaji bagus di kuadran E. Jika ingin tumbuh di kuadran B dan I, Anda membutuhkan instruktur dan mentor dari kuadran I itu. Sekolah penerbangan, instruktur pertama saya mengajari saya dasar-dasar penerbangan. Para instruktur lebar berikut mengajar saya terbang tingkat lanjut. Mungkin saya lulus dari sekolah penerbangan. Instruktur saya berikutnya pilot tempur. Benar-benar instruktur dengan level yang sepenuhnya berbeda.
Saya sudah tahu cara terbang, tapi pada instruktur pilot tempur itu mempersiapkan saya untuk dunia perang yang nyata. Pendidikan finansial sangat mirip dengan sekolah penerbangan. Belajar terbang bukanlah proyek yang bisa Anda lakukan sendiri. Yang terbaik adalah mendapatkan pilot paling terbakat untuk mendidik dan melatih murid serta memberi mereka kesempatan mendapatkan pengalaman yang melibatkan partisipasi, bukan sekedar teori. Sebelum melanjutkan ke level berikutnya, salah satu masalah pendidikan terhadap saya adalah tidaklah adanya pengalaman dunia nyata. Kebanyakan anak meninggalkan sekolah dengan jawaban teknis untuk berbagai permasalahan, tapi kurang memiliki keterampilan dibutuhkan untuk membuat pengetahuan teknis mereka itu bermanfaat. Itu artinya instruktur terpenting mereka adalah guru atau mentor mereka temui begitu lulus. Salah satu tragedi finansial ini adalah kebanyakan lulusan perguruan tinggi yang menyelesaikan sekolah tapi tidak mendapat pekerjaan. Pengalaman dunia nyata itulah yang krusial bagi pembelajaran dan pengembangan sepanjang hidup seseorang, serta mendefinisikan akan menjadi siapa mereka pada akhirnya dalam kehidupan. Salah satu alasan ada begitu banyak murid yang lulus sekolah tapi tidak mendapat pekerjaan adalah mereka dilatih menjadi karyawan. Mereka tak memiliki keterampilan kehidupan nyata yang cukup menjadi wirausaha. Lebih parahnya, banyak siswa lulus sekolah dengan utang yang sangat besar. Tanpa pekerjaan mereka tidak bisa melunasi pinjaman pendidikan. Pinjaman pendidikan berbeda dari pinjaman rumah. Pinjaman pendidikan tak pernah bisa dimaafkan. Itu artinya orang bisa melenggang pergi dari hipotek, tapi tidak dari pinjaman pendidikan. Jika siswa tidak bisa mendapat pekerjaan, bunga pinjaman pendidikan mereka bertambah menjadi bunga yang tak terbayar. Dalam beberapa tahun utang itu akan meledak akibat bunga majemuk, dan siswa itu pun seumur hidup terjebak layaknya monyet. Saya membutuhkan jaminan kerja. Di buku ini Anda akan pelajari perbedaan antara keamanan dan kebebasan. Keamanan dan kebebasan sama sekali bertentangan. Semakin besar keamanan Anda inginkan, semakin kecil kebebasan yang Anda punya. Itulah sebabnya para tahanan di penjara dengan keamanan maksimum memiliki kebebasan yang paling kecil. Monyet terjebak karena bergantung pada keamanan. Buku ini diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan kebebasan dan keamanan. Saya perlu berinvestasi untuk jangka panjang dalam portofoli saham, obligasi, dan reksadana yang diversifikasikan dengan baik. Itu bisa jadi nasihat keuangan terburuk dari semuanya. Lihat saja, dekade yang lalu kerap kali diacu sebagai dekade kerugian bagi mereka yang berinvestasi dalam saham, obligasi, dan reksadana. Pada permulaan tahun 2000, Dow Jones Industrial Average ada pada 11.305. Pada penutupan 2010, Dow Jones adalah 11.573, naik hanya 200 poin selama 10 tahun. Bicara tentang pecundang jangka panjang, kenaikan sebesar 0,2% dalam 10 tahun adalah lelucon tragis bagi mereka yang mengikuti nasihat payah ini. Seperti Anda ketahui, emas bergerak dari $282 ke $1.405 pada periode 10 tahun yang sama. Kenaikan sebesar 390% dalam 10 tahun. Jika DJIA bekerja sama bagusnya, bekinerja sama bagusnya dengan emas, pada tahun 2000 DJIA akan berada di atas 45.000. Terlepas dari statistik mereka, itu jutaan orang masih mengikuti nasihat tersebut. Apa itu berarti Anda harus berinvestasi dalam emas? Sama sekali tidak. Itu artinya sebenarnya Anda mendapatkan pendidikan finansial dunia nyata. Jika Anda seperti sebagian besar orang tidak tertarik dengan pendidikan finansial, lakukan yang para pakar suruh Anda lakukan, yaitu menyerahkan uang Anda kepada mereka. Ingat, emas bukanlah investasi bagus jika Anda investor buruk. Tak ada yang dinamakan investasi bagus jika Anda investor buruk. Buku ini Anda akan menemukan bahwa semakin banyak pendidikan finansial yang Anda punya, semakin besar uang yang Anda hasilkan, semakin sedikit pajak yang Anda bayarkan, dan imbal hasil Anda akan naik saat risiko Anda turun.
Suatu hari saya bertanya kepada ayah saya, apakah menurut Anda properti itu investasi yang bagus? Jawabannya, aku tidak tahu. Apakah kau investor yang bagus? Saya lalu bertanya, apa yang Anda punya untuk investor? Investor rata-rata. Jangan jadi rata-rata. Investor rata-rata membuat investor cerdas kaya. Anda berinvestasi pada apa? Entah itu bisnis, properti, aset, kertas, atau komoditas. Tidaklah sepenting investasi Anda dalam diri Anda sendiri. Jika Anda bodoh, Anda mungkin akan merugi. Tak peduli pada Anda, pada apa Anda. Jadi tidak masalah kepada apa yang kita berinvestasi. Jangan menjadi investor bodoh. Buku ini tentang investasi dalam pendidikan finansial Anda. Saya tidak hebat di sekolah, bagaimana saya bisa kaya? Walaupun Anda memang harus bersekolah untuk menjadi dokter, atau pengacara, Anda tak perlu bersekolah untuk menjadi kaya atau menjadi wirausaha. Orang terkaya di dunia yang tidak lulus kuliah, contohnya Henry Ford, pendiri Ford, Thomas Edison, pendiri General Electric, Bill Gates, pendiri Microsoft, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, Richard Branson, pendiri Virgin, Walt Disney, pendiri Disney World, dan idola saya Steve Jobs, pendiri Apple. Banyak orang saat ini terangkat seperti monyet karena mereka bersekolah dan dilatih menjadi karyawan di kuadran E serta S. Buku ini untuk orang-orang yang tahu apakah kehidupan di kuadran B dan itu, serta pendidik aja yang macam apa yang dibutuhkan untuk sampai di sana. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kata terakhir 24 Januari 2011 di acara Talk Day, tawarkanlah nasihat berikut dari Customer Reports dan Jim Sasky, pakar finansial residen mereka. Ini nasihat sama yang sudah mereka berikan selama bertahun. Hidup sederhana, memiliki anggaran, dan buka rencana pensiun. 401K. Kejar ketertinggalan, dengan kata lain menabung. Lunasi utang, bekerja lebih lama, pensiun belakangan. Saat saya tak akan pernah mengikuti nasihat, bukan saja buruk. Nasihat itu juga membuat tertekan. Siapa yang menanti kehidupan sederhana dan menabung? Biar membuat tertekan nasihat itu buat saya takut, walaupun mungkin kedengarannya hebat, terutama bagi mereka yang tak terdidik secara benar. Saya yakin itu nasihat yang sangat bodoh. Di buku ini Anda akan mengetahui mengapa rencana pensiun seperti 401K adalah cara terburuk untuk berinvestasi. Majalah Time dalam artikel Why It's Time to Retire, 401K, mengapa sudah waktunya memensiunkan 401 pada tahun 2009, menunjukkan mengapa 401 merupakan naib terkait caranya menghancurkan kekayaan orang. Pada dekade mendatang, tahun-tahun antara 2010 dan 2020, orang yang mengikuti nasihat dan rencana itu akan paling terluka. Mereka akan tercabik oleh naik turunnya berbagai hal dalam perekonomian global dan hancur akibat pajak yang lebih tinggi. Mereka akan mendapati kehidupan amat mahal saat inflasi tinggi. Mayoritas orang akan menjadi semakin miskin. Investasi mereka di pasar saham merugi akibat hancurnya pasar. Tragedi itu besar dari semuanya adalah orang-orang yang mengikuti nasihat kuno itu akan melewatkan kesempatan besar dalam sejarah. Kekayaan luar biasa besar akan muncul dalam 10 tahun mendatang. Tapi bukan bagi mereka yang mengikuti nasihat usaha itu. Mereka yang mengikuti nasihat kuno itu akan melihat dengan pusat orang kaya menjadi makin kaya lagi, sementara kehidupan menjadi semakin sulit bagi mereka. Di bab 1 buku ini saya menjelaskan secara detail bagaimana kejatuhan yang bernama pada tahun 2007 jadi kesempatan finansial terbaik seumur hidup saya. Saya berharap 10 tahun mendatang menjadi lebih bagus lagi. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalam.